Makanya ditanya tentang Muhammad nggak tahu. Cuman itu. Makanya saya bilang Muhammad disuruh menyuruh perempuan menyusui laki-laki yang sudah dewasa. Penistaan kamu ya. Padahal itu ada di dalam kitabnya orang Islam. Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo jika saudara percaya coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media, dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya, serta jangan lupa klik tulisan warna merah bertulisan subscribe YouTube channel gereja YouTube. Di kesempatan kali ini saya mau bagikan video perdebatan seorang murtadin Aceh, bagaimana dia menginjili di media sosial dan mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Tanpa berlama-lama yuk kita saksikan video berikut ini. Lagi. Ya. Oke, kita kasih naik ada Ulfa. Ya, selamat malam Bang Ulfa. Iya bang. Ya, Muslim bang. No. Bukan Muslim. Muslim. Tadi no, sekarang Muslim. Memang sudah mulai banyak orang Islam yang malu dengan agamanya, teman-teman. Muslim bang, Muslim Ya, bang. silakan nyalakan kamera. Awas bang, Ulfa, kena nyalakan. ajab nanti bang, abang nanti kena ajab loh. Hina-hina Nabi kami. Tadi Anda bilang no, hina di mana? Menghinanya di mana? Coba menghinanya di mana saya? Tadi Kamera abang dulu lihat. nyalakan dulu, silakan. Saya malas lihat muka abang. Nggak boleh ngina bang. Oke, kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, sudah tidak mampu lagi mempertahankan agama Islam, saya tendang Anda dari sini. Tendang Anda dari sini. Dibilang saya menghina. Nabimu itu memang menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa nyusuin laki-laki yang sudah dewasa, tapi dia bukan pasangannya. Kamu kalau tidak percaya, belajar dulu, cari dulu literaturnya. Saya ini bohong atau tidak? Makanya saya sudah pernah bilang nabimu itu agak lain. Terus ada yang marah. Oh, kenapa kamu bilang nabi saya lain? Loh, gimana nabimu nggak agak lain? Cuman dia satu-satunya nabi yang kena sihir. Cuman dia satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing. Cuman dia satu-satunya nabi yang apalagi? Menyuruh seorang wanita menyusui pria dewasa. Ayo. Banyak hal-hal lain lagi. Kalau kalian bilang bahwa saya fitnah, tunjukkan bahwa saya memfitnah. Gitu loh. Coba tunjukkan satu saja yang saya katakan tentang agama Islam yang merupakan fitnah. Ayo. Saya bahwa yang saya katakan itu fitnah. Silakan. Mana Anda bilang fitnah, orang memang nyata di situ, bagaimana? Ya, Fatir. Selamat malam, Fatir. Kan ini contoh Muslim tuh. Apakah mereka bisa berbicara? Sudah dikasih kesempatan untuk membuktikan apakah saya fitnah atau tidak. Tidak berani menjawab, saudara-saudara. Tidak berani. Bagaimana mereka mau menjawab? Memang ada di literatur mereka. Ada di buku mereka, ada di kitab-kitab mereka. Ya kan? Bagaimana mereka mau membantah saya?
Yang mereka katakan cuma fitnah, fitnah, fitnah. Fitnah di mana orang ada semua di situ? Kok fitnah di mana orang ada semua di situ? Ini Pak Ibnu Kalam nih Muslim tapi agak beda dia. Ya, Ya, Pak Kalam, apa kabar Pak Kalam? baik, kabar baik. Pak Kalam, saya ini dari tadi membacakan riwayat-riwayat tentang Muhammad. Dituduhnya saya katanya menghina. Padahal Pak Kalam, yang saya bacakan tuh ada nggak dalam literatur Muslim? Ya ada. Ada. Tapi memang banyak orang-orang Islam awam itu yang mereka nggak tahu sama sekali itu Pak Awam, Pak Kalam. Ya. Orang Islam selama ini umurnya itu dihabiskan baca huruf Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cuman itu. Makanya ditanya tentang Muhammad nggak tahu. Cuman itu. Makanya saya bilang Muhammad disuruh menyuruh perempuan menyusui laki-laki yang sudah dewasa. Penistaan kamu ya. Padahal itu ada di dalam kitabnya orang Islam. Ya, coba Pak Kalam, gimana itu Pak Kalam mengenai Muhammad? Ya, ya apa yang Anda sampaikan itu betul ya. Tapi itu Islam Sunni. Islam Sunni di Indonesia itu beda dengan Islam di zaman kejayaan Islam. Sunni itu, kelompok Sunni itu yang banyak catatannya tentang yang seperti itu. Ilmu seperti itu tidak pernah diperkenalkan di zaman kejayaan Islam, tidak. Di zaman kejayaan Islam itu ulama mazhabnya Ustaz Abdul Somad itu tidak dianggap ulama, hanya guru mengaji. Kemudian ulama mazhabnya Piranda itu malah dipenjarakan karena mengatakan firman Allah gair makhluk. Jadi banyak ilmu itu di Indonesia yang mereka gunakan adalah ilmu yang tidak diakui di zaman kejayaan Islam. Ya seperti menikah pada umur 6 tahun itu sebenarnya bukan hadis ya, karena bukan ucapan Nabi. Nah itu dia. Makanya begini Pak Kalam. Sekarang ini kemudian saya ada lagi menyusui. Menyusui itu kan bertentangan dengan Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Tapi Muhammad malah menyuruh itu Pak Kalam. Ya makanya hadis dibatalkan berdasarkan ayat Al-Quran. Ya, tapi begini Pak Kalam. Kita ini kan hanya membacakan apa yang ada di dalam riwayat-riwayat orang Islam. Setuju, saya setuju kalau Anda ungkap. Karena yang Anda kritik itu Islam Sunni. Anda bukan Sunni berarti ya? Ya bukan. Oke, baik. Kita coba wakilkan ya, siapa tahu ada Muslim yang Sunni ya. Semoga nanti bisa mengklarifikasi. Karena nanti kalau hanya sebelah pihak saja, kita dianggap tuh pilih kasih begitu. Lebih baik saya diturunkan karena saya tidak mau debat. Nah, jangan begitu Pak Kalam. apalagi dengan kan saya sudah debat dengan Rizal. Saya sudah debat. Saya masuk ruangannya Rizal. Oke, sebentar Pak Kalam. Tadi Pak Kalam sudah mengakui riwayat itu. Saya tanya dulu Rizal. Rizal, Anda Sunni ya? Ya, tapi sebelumnya saya ingin konfirmasi dulu, Pak Kalam Islam atau bukan? Ya Islam. Menurut Pak Kalam, Yesus itu manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Jadi Pak Kalam Islam dan mengakui kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan. Ini Islam baru, gaya baru ini ya. Jadi terjemahan dari Rab. Terjemahan dari Rab. 30. Ya. Jadi Yesus Tuhan, menurut Pak Kalam Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kalau dipasang mana Pak? Tapi Pak Kalam mengakui Pak Kalam Islam, begitu. Islam.
inilah manusia yang akalnya sudah nggak berguna. Nah, Kan? bagus, Kan? bagus. Coba Sekarang, Pak Kalam. Ya. bagus. Sekarang ayat Ada nggak Al-Quran yang ajaran mengatakan, Islam? Ntar dulu Pak Kalam, ntar dulu, sabar dulu, jangan kejang-kejang dulu Anda. Ya, baik. Ada nggak ajaran Islam yang Anda pelajari mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tuhan. Ada nggak Syirk Kresna ajarannya? juga Tuhan, Syirk Kresna, tambah lagi. Ini Begini nggak Pak Kalam, nyambung kali di mana ayat dalam Quran yang menyatakan Yesus itu Tuhan? Karena Tuhan itu definisinya dulu apa? Kita harus sepakat dulu apa itu Tuhan. Seperti yang Anda di TV katakan. Baik, menurut saya ya, bagaimana Tuhan. yang tertulis di dalam Al-Quran, Tuhan itu adalah penguasa, pencipta langit dan bumi, penguasa seluruh alam semesta, ya, pengatur seluruh jagat raya, ya, yang mengatur bintang, bulan dan matahari, pemilik surga dan neraka. Tuhan yang begitu agung dan mulia, nggak akan mungkin lahirnya di kandang hewan. Itu menurut saya. Bagaimana menurut Anda? Coba. Coba Pak Kalam. Ya, Tuhan itu kalau dibawa ke bahasa Yunani kurios. Kalau dibawa ke bahasa ini menjadi masalah karena dia tidak mau percaya tulisan yang tertulis Enggak, di dalam. masalahnya Pak Kalam, Anda mengaku Islam masalahnya. Kecuali Anda tidak mengaku Islam, siapapun yang Anda sembah, kami nggak akan permasalahkan. Anda mau menyembah tiang listrik pun, Anda mau menyembah katak dalam tempurung pun, nggak akan jadi masalah. Ya. Tetapi Ya. Anda mengaku Islam, Beri kemudian juga Anda kesempatan mengatakan, saya berbicara, beri saya kesempatan. Ya, Ya, Rizal nih ngomong Baik. terus Rizal nih. Ya. Tuhan itu di Indonesia asal usulnya itu dari bahasa Yunani itu kurios. Itu yang diterjemahkan oleh menjadi Tuhan di Lembaga Alkitab Indonesia. Terus kurios ini kalau dibawa ke bahasa Ibrani, Adonai. Yang disembah Musa itu kan Adonai Elohim. Nah begitu. Masa Musa menyembah Tuhan kan tidak elok. Yang menjadi masalah itu terjemahan saja. Sebab sebenarnya di Indonesia itu tidak ada Tuhan, hanya di Indonesia ada istilah Tuhan. Ya, iya, karena Tuhan kalau kamu itu baca bahasa Indonesia. begini, kalau kamu baca kitab terjemahan Al-Quran bahasa Inggris, Alhamdulillahirabbil alamin. Rab di situ Lord, bukan Tuhan, bukan God. Terjemahan bahasa Inggris dari Al-Quran, Alhamdulillah segala puji bagi Allah, tapi Rabbil alamin di situ Lord. Terjemahan bahasa Inggrisnya. Tapi Pak Kalam, Iya, dikit Pak Kalam, Pak saya tengahi Kalam. ya, saya tengahi. Ini Rizal ini, Ya. dia ini percaya bahwa Muhammad itu juga Rob. Ya, itu justru terbalik. Tidak boleh Nabi Muhammad itu roh, tidak ada. Kalau menurut Rizal, Tidak ada Muhammad dalil. itu Robnya umat Muslim. Kalau Isa Al-Masih dalam Al-Quran, Isa Al-Masih itu halik, dia halik. Ini ahluku, aku mencipta. Kalau dia pencipta, dia Tuhan atau bukan? Ngarang-ngarang kau Kalam. Jangan ngarang. Bukan ngarang. Mana Saya tanya ada halik itu Isa? Tuhan atau bukan? Halik, kalau halik. Halik, kau jawab dulu halik, Tuhan atau bukan? Oke, tapi kembali Balik. tadi ke tema awal dulu. Ini saya mau Ya. kembalikan ke tema awal. Tadi kan kita bahas mengenai Muhammad menyuruh wanita yang sudah dewasa menyusui pria yang juga sudah Nah, dewasa. kau ngarang-ngarang enggak? Jangan ngarang kau. Ya itu hadis, Ya. hadis. Nggak ada hadis seperti itu. Mana Nggak ada Sudah, katanya, Ri. Kau dengar dulu, guys, ya. Kau dengar ya. Pantesan Rizal ini masih jadi orang Islam. Kau tahu nggak di dalam Al-Quran, jangankan orang lain ya, itu makanya Al-Quran itu menyuruh kita untuk menggunakan akal dan otak. Ketika otak ini nggak dipakai ya, maka derajat kalian itu sama dengan hewan ternak ya. Perasaan Rizal ini kayak radio ngulang-ulangin itu terus. Radio ya, kamu di dalam Al-Quran jelas sekali dikatakan bahwa menyusui anak kandung saja, ya, anak kandung bukan anak orang, anak kandung saja hanya selama 2 tahun, ya, mana mungkin ada orang menyusui Oke, orang baik. dewasa. Kita tunjukkan. Ya? Kau Pak jangan Kalam, biar saya ngarang-ngarang, hadapi Rizal ntar ya. dulu.
tar dulu sebelum Ya, kau ke tunjukkan. sana. Baik. Sebelum ke sana, tar Baik, dulu. Pak Dis. Kalam saya turunkan dulu. Aku, Dis, mau lari? bukan lari, aku nggak akan lari. Ya, aku mau cari kemana-mana. Tidak ada satu manusia Kristen pun yang percaya dengan Alkitabnya. Kau percaya nggak dengan Alkitabmu? Kamu jangan lari kemana-mana. Enggak, kau masih percaya atau Rijal, enggak dengan Alkitabmu? Baru Tenang, kita tenang, bahas tenang. Al-Quran dulu. Ya. Kamu bisa tenang Kau nggak, masih Rijal? percaya? Enggak, antar dulu. Kamu bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak? Kamu bisa tenang nggak? Menurut Tarik napas dulu. Rijal. jawabnya Tarik simpel napas. sekali, percaya atau tidak? Tarik Dis, napas. Tarik napas. Kau percaya dengan Alkitabmu atau tidak? Tarik Dengar napas dulu. dulu. Jawab itu dulu. Hembuskan. Tadi barusan kamu bilang tidak ada hadis begitu. Oke, baiklah Rijal karena dia lagi jual ya. Kita juga percuma nanti. Kita udah serius-serius, dianya juga jualan. Jadi nggak didengar sama dia. Oke, kita kasih naik ada Zainal. Iya, Zainal Arif. Selamat malam Pak Zainal. Zainal Arif. Ya, selamat malam. Sambil jualan nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa, yang penting konsentrasi. Pak Zainal, Anda Islam kan? Islam. Anda baca Al-Quran nggak? Jarang. Jarang, pantas Anda masih jadi orang Islam. Jangan merokok Pak Zainal, nanti Anda kena pelanggaran. Oh iya. Lupa. Ya, Bang Zainal Arif. Saya tahu, saya paham kenapa Anda masih jadi orang Islam. Alasan Anda masih jadi orang Islam adalah karena Anda tidak pernah mempelajari agama itu. Seandainya Anda mau mempelajari agama itu, maka besok pagi setelah Anda bangun, Anda tidak percaya lagi dengan agama Islam. Ya, Anda kerja di malam hari, betul? Iya. Menurut Al-Quran boleh nggak kerja di malam hari? Kerja mah boleh, kan cari nafkah. Menurut Al-Quran nih, diciptakan siang untuk mencari nafkah dan malam untuk beristirahat. Berarti menurut Al-Quran mencari nafkah siang atau malam? Ya, siang, tapi kan ada juga yang malam. Oke, tunjukkan ayatnya. Di mana ayatnya? Ya, kan saya udah bilang jarang baca Al-Quran. Nah, makanya gitu. saya bilang ada ayatnya tapi di dalam halusinasimu. Oke lah, karena Anda tidak paham ajaran agama Islam, saya pun sebenarnya mau terlalu membahas agama Islam tuh sulit. Karena Anda tidak paham agama Islam, begitu. Cuman kan kalau menurut saya Islam itu kan bukan agama, cuma agama doang. Itu teh namanya teh identitas. Jadi inti nama yang namanya Islam teh kan penerimaan gitu Bang. Ntar dulu Bang yang B. Menerima apa? Ya menerima apa aja yang dihadirkan dalam hidup ini. Waduh, ini namanya golongan Islam ngarang sendiri. Tapi tidak apa-apalah ya. Karena dia belum mempelajari agama Islam, karena dia tidak mempelajari agama Islam, dia masih bisa menjadi manusia yang baik begitu. Seandainya Zainal Arif ini benar-benar menjalankan ajaran agama Islam, dia tidak akan seperti yang Anda lihat ini. Ini coba saya nih emang masih tabu. Kan saya nih belajar banyak di Islam belajar, di Kristen, di Hindu, di Buddha, di Katolik saya belajar. Nah ujung-ujungnya kan Tuhan itu kan satu, ujung-ujungnya cuman kan beda jalan. Nah yang saya mau dari situ, coba kalau manusia sudah mati kemana gitu kan, tujuannya cuma itu doang. Orang hidup itu kan cuma untuk Baik. berkarya. Pertanyaan bagus, Pak Zainal. Pak Zainal, tapi Anda kalau diskusi kayak begini gimana?
Begini Pak Zainal, di dalam kekristenan, ini kita bicara apa yang tertulis dalam Kristen dan apa yang tertulis dalam Islam ya. Di dalam kekristenan, kebangkitan itu adalah sebuah peristiwa yang sudah terjadi atau nyata. Tokoh yang sudah bangkit mengalahkan maut itu adalah Yesus di dalam Injil. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan. Nah, makanya setelah kehidupan setelah kematian, di dalam agama Kristen itu adalah sebuah fakta, bukan sebuah angan-angan. Nah, sementara di dalam agama Islam, tokoh yang berbicara tentang kehidupan setelah kematian sampai sekarang masih ada di kuburan. Makanya saya tanya sama Anda Pak Zainal, Muhammad yang kalian cintai, yang kalian junjung tinggi, yang kalian muliakan, agung-agungkan itu, dia ada di mana? Tentang Muhammad itu kan kalau menurut belajar bareng saya gitu kan itu ada 4. Ada Ahmad bin Abdullah yang lahir di Mekah, ada Nabi Muhammad, ada Rasulullah Muhammad, ada Nur Muhammad. Itu yang Bapak tanyakan tuh, Bang Edis tanyakan tuh yang mana maunya gitu. Yang kalian anggap Nabi itu? Gede letik. Waduh, lagi jualan. Gimana, mau kita teruskan sama dia teman-teman? Muhammad yang kalian percaya sebagai Nabi, itu yang saya tanya. Yang kalian muliakan, kalian agung-agungkan itu. Oh, yang saya agungkan itu ya yang Nur Muhammad itu, yang cahaya kebenaran. Bukan Muhammad anaknya Abdullah. Di Arab itu. Apa? Bukan Nabi Muhammad yang abang bilang yang suka orang-orang Muslim sebut bilang itu. Kan itu mah yang lahir di Arab. Yang Nur Muhammad itu mah kan kalau di Kristen mah. Berarti menurut Anda Muhammad yang lahir di Arab itu tidak mulia? Nah, itu dapat ntar dulu ada yang beli. Berapa? Yuk ya, kita masih memberikan kesempatan ya kepada yang Muslim, silahkan ya. Ada Muhammad yang begini, ada 4. Satu bilang Muhammad Arab, satu bilang Muhammad Nur, satu bilang berat. Ya, Armandaha. Selamat malam, Muslim Bang. Selamat malam, saya agama Kristen Bang. Oke, kalau Kristen saya turunkan dulu ya Bang ya. Kita Iya, oke. Bang. Saya maaf ya Bang ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang nonton channel Elis TV, teman-teman ini forumnya diskusi Kristen versus Islam. Jadi kalau Anda Kristen, perhatikan layar Anda, mungkin Anda sedang mengajukan permintaan naik. Tolong dibatalkan begitu. Ya. Saya di sini mengundang yang Muslim supaya apa? Supaya mereka memberikan klarifikasi. Apakah yang saya tuduhkan itu benar atau salah? Gitu loh. Kalau saya undang Kristen naik ke sini, nanti kita kayak seorang pengecut, beraninya ngomong di belakang gitu. Kalau di channel-channel Muslim memang begitu, mereka gosip satu sama lain. Begitu. Tapi kalau di dalam channel saya, Muslimnya langsung yang kita undang. Adapun teman-teman yang Kristen, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, kalau teman-teman memang mau mensupport ini, caranya itu gampang saja. Kalau teman-teman mau mendukung acara ini, cara yang paling sederhana itu tap-tap layar ya. Suka siaran ini, bagikan siaran ini kepada siapa-siapa yang kalian anggap perlu. Tuh, caranya sederhana-sederhana saja. Suka, bagikan begitu. Nah, kalau teman-teman ingin mensupport melalui kolekte juga bisa. Itu tadi videonya. Artinya kedatangan Yesus datang kedua kalinya sudah semakin dekat. Ayo putuskan hari ini untuk kita mengikuti Yesus, cinta Yesus, dan ikut Yesus sebagai juru selamat. Yuk beranikan diri di hadapan Tuhan jika saudara setuju. Ayo coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Haleluya.
Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali semua sahabat gereja. YouTube salam sukacita, salam kebahagiaan dan salam mukjizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Jujur senang sekali hari ini saya bisa melayani Tuhan Yesus pada hari ini. Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan senantiasa menemani saudara dan kita terus bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Satunya menolak namamu, kami tetap berseru, Yesus Tuhanku, Yesus tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dicegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Lewat layar kami bersaksi, meski dicegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Saat ku angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak, tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam lebih deruntuh masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu ku menang, walau badai menerpa. Kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus.